saya NIM saya 20011076. Saya dari Prodi PIAUD semester 1 kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar PIAUD. Yang pertama, pengertian anak usia dini. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih pengertian anak usia dini? Yaitu anak usia 0 sampai 6 tahun yang memiliki masa pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek dan memiliki keunikan dalam karakteristiknya. Yang kedua, pengertian pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak-anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Yang ketiga, karakteristik anak usia dini. Di sini saya akan mengambil 5 karakteristik anak usia dini. Yang pertama, unik. Unik yaitu sifat anak berbeda satu sama lain. Yang kedua, aktif dan energik, yaitu anak lazimnya senang melakukan berbagai macam aktivitas. Yang ketiga, eksploratif dan berjiwa petualang, yaitu anak terdorong oleh rasa ingin tahu yang kuat dan senang melakukan penjelajahan. Yang keempat, spontan. Karakteristik anak lainnya adalah spontan, yaitu anak lebih cenderung melakukan segala sesuatu dengan secara tiba-tiba. Yang kelima, berpikir konkret. Yang dimaksud dengan berpikir konkret ialah berpikir pada makna yang sebenarnya. Keempat, urgensi pendidikan anak usia dini. Pada masa anak usia dini adalah masa-masa emas di mana masa perkembangan fisik, motorik, intelektual, emosional, bahasa, dan sosial berlangsung dengan sangat cepat, sehingga peningkatan kualitas anak usia dini perlu diupayakan semaksimal mungkin. Karena optimalisasi kualitas manusia harus memiliki dasar-dasar yang kuat dari awal kehidupan. Kelima, layanan pendidikan anak usia dini. Pertama, pendidikan anak usia dini formal ialah pendidikan anak usia dini yang berlangsung dengan penyampaian yang panjang, menggunakan kurikulum yang ditetapkan pemerintah setempat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, pendidikan anak usia dini non-formal ialah penyampaian program yang lebih pendek dibandingkan pembelajaran non-formal. Dapat dikatakan juga pendidikan non-formal tidak merujuk pada kurikulum dan tidak di bawah kontrol pemerintah seperti halnya kita kursus. Keenam, landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Ada 4 landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Pertama, landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan alasan yang menggambarkan peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum, mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang ada yang akan diubah. Kedua, landasan filosofis. Landasan filosofis ialah alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang mencakup suasana kebatinan. Ketiga, landasan religi. Landasan religi ialah yang mengaitkan pada nilai-nilai agama Islam konseling. Pada dasarnya, landasan religi ingin menetapkan sang anak sebagai makhluk Allah dengan segenap kemuliaannya. Yang keempat, landasan empiris. Landasan empiris merupakan tentang pengarahan anak ke masa depan terhadap dunia pendidikan. Yang ketujuh, pemikiran tokoh dan pakar pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan mengambil 4 pemikiran dan para tokoh pendidikan anak usia dini. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa anak-anak adalah makhluk hidup yang memiliki kuadratnya masing-masing. Kaum pendidik hanya membantu menentukan kuadratnya tersebut. Pemikiran Johann Hellick Teknologi ialah teknologi sangat menekankan pendidikan yang memperhatikan kematangan anak. Pendidikan harus didasarkan pada pengaruh objek pembelajaran. Misalnya, guru membawa benda sesungguhnya ketika sedang belajar. Pemikiran Johann Locke. Johann Locke adalah pencetus tabula rasa yang menganggap bahwa anak sebagai kertas putih atau tablet yang kosong. Anak hidup di dalam lingkungan yang sangat berpengaruh dalam proses pembentukan seorang anak.
Pemikiran Johann Locke. Johann Locke adalah pencetus tabula rasa yang menganggap bahwa anak sebagai kertas putih atau tablet yang kosong. Anak hidup di dalam lingkungan yang sangat berpengaruh dalam proses pembentukan seorang anak. Pemikiran Nazi Uluan berpendapat bahwa anak sebagai makhluk individu dan sosial berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.